Bab 663. Tanah kuno. Tidak memenuhi syarat. Mendengar perkataan Pak Udin, Sander Ye tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pak Udin berkata dengan suara yang dalam, keluarga Sen ini benar-benar merajalela. Tapi Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau mereka tidak ingin aku berkunjung, jangan izinkan saja. Pak Udin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye, apakah kamu tidak marah? Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kenapa harus marah? Aku marah karena mereka tidak mengizinkanku berkunjung. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah wanita berpakaian putih di samping dan berkata, kita tidak bisa pergi ke keluarga Sen ini untuk saat ini. Mengenai pengalaman hidup kamu, aku akan memikirkan solusi ketika waktunya tiba. Wanita berpakaian putih itu mengangguk sedikit, terserah kamu. Sander Ye memandang Pak Udin dan berkata, apakah para manajer pasar Tao sudah pergi? Pak Udin berkata dengan suara yang dalam, beberapa orang telah pergi, beberapa orang. Pada titik ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Sander Ye berkata dengan tenang, mereka yang tidak ingin pergi akan langsung dibunuh. Pak Udin buru-buru mengangguk, aku akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dengan kekuatannya, para manajer itu bukanlah tandingannya. Pada saat ini, waktu dan ruang di samping Sander Ye tiba-tiba sedikit bergetar, kemudian 4 orang keluar perlahan. Pemimpinnya tidak lain adalah Sony. Di belakang Sony, ada 3 orang lagi yang mengikutinya. Ketiganya berada di ranah Shinto, dan mereka semua adalah monster. Jelas sekali, ketiganya adalah tokoh besar di dunia gunung laut. Sander Ye memandang Sony dan tersenyum tipis, senior. Sony mengangguk, lalu memperkenalkan, 3 orang di sebelahku adalah Kigu, Daji, dan Lizen, semuanya memiliki 30% keilahian di ranah Shinto. Mereka bertiga memandang Sander Ye dan sedikit menangkupkan tinju mereka. Tentu saja, mereka tidak berani meremehkan manusia yang dihormati bahkan oleh Sony. Apalagi mereka sudah mengetahui bahwa Rano Dao Pasar Tao dihancurkan oleh pemuda di depan mereka dengan tangan sendiri. Untuk kekuatan ini, mereka jauh tertinggal. Sander Ye, bagaimana menurut kalian? Langsung ke intinya. Sony berkata dengan suara yang dalam, teman kecil, aku ingin kembali ke dunia gunung laut, aku tidak ingin terlibat dengan hal-hal di luar. Dia akhirnya memilih untuk tidak mengikuti Sander Ye lebih jauh. Meskipun Sander Ye bisa membawakannya mencapai banyak hal, dia tahu betul bahwa jalan di depannya juga sangat berbahaya, karena selanjutnya Sander Ye pasti akan berhadapan dengan klan Zen, tanah kuno, serta aula laksa dewa semesta Wan. Manfaatnya besar, tapi bahayanya juga besar, jadi dia tidak mau mengambil risiko lagi. Selama cukup kaya, itu sudah cukup. Baginya, dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit untuk perlahan mencapai 50% keilahian. Mendengar kata-kata Sony, Sander Ye mengangguk sedikit, paham. Saat dia berbicara, dia melihat ke 3 monster di belakang. Sony berkata, mereka ingin bertemu denganmu lalu memutuskan apakah akan mengikutimu atau tidak. Kigu keluar dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, bisakah kamu benar-benar membantu kami meningkatkan keilahian kami? Sander Ye mengangguk, ya. Dengan pagoda kecil dan garis keturunan leluhur, selama kamu tidak terlalu bodoh, tidak sulit untuk meningkatkan keilahian kamu. Dan beberapa orang di depannya tentu saja bukanlah orang bodoh karena sudah bisa mencapai titik ini. Kigu menatap Sander Ye, bisakah kamu membuktikannya pada kami? Sander Ye tersenyum dan berkata, ya. Setelah itu, dia langsung membawa ke 3 monster itu ke pagoda kecil. Begitu mereka memasuki pagoda kecil, ekspresi Kigu dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Sebenarnya Sony sudah memberitahu mereka tentang pagoda kecil itu sebelum mereka datang, tapi mereka masih tidak percaya, jadi mereka ingin datang dan melihat sendiri. Pada saat ini, ekspresi ketiga orang itu sangat serius. Mereka tidak menyangka bahwa memang ada benda ilahi yang begitu menantang surga di dunia. Setelah terkejut, mereka menjadi bersemangat, karena mereka menemukan bahwa energi spiritual di dalamnya sangat menakutkan, dan sama sekali tidak tertandingi oleh dunia luar. Pada saat ini, mereka benar-benar percaya bahwa Sander Ye tidak menipu mereka,
tetapi benar-benar dapat membantu mereka meningkatkan keilahian mereka. Sander Ye memandang Kigu yang merupakan pemimpinnya. Bagaimana? Kigu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, musuhmu adalah... Alis Sander Ye tiba-tiba berkerut. Melihat adegan ini, Kigu terkejut dan buru-buru berkata, maksudku, berapa lama kami harus mengikutimu? Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lupakan saja, kalian bertiga mengikuti saja senior Sony kembali ke dunia gunung laut. Setelah itu, dia membawa ketiga orang itu langsung keluar dari pagoda kecil itu. Ketiga monster itu sedikit bingung. Apa-apaan ini? Sander Ye tidak berbicara dengan mereka lagi, tapi menatap Sony sambil mengepalkan tinjunya. Senior, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Arya, putih dan wanita berpakaian putih. Melihat Sander Ye pergi dari kejauhan, ekspresi kompleks tiba-tiba muncul di mata Sony. Kigu berkata dengan suara yang dalam, Sony, apa maksudnya? Sony berkata dengan lembut, sebenarnya dia tidak membutuhkan bantuan kita sama sekali. Harus dikatakan bahwa dengan bergabungnya kita, dia secara alami akan bahagia, tetapi tanpa kita bergabung, itu sebenarnya tidak ada artinya baginya. Kigu dan tiga lainnya terdiam. Sony juga menoleh ke arah Kigu. Kigu, dengan kualifikasi dan sumber daya yang kamu miliki saat ini, menurutmu berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menjadi 50% keilahian? Setelah Kigu terdiam lama, dia berkata, aku tidak tahu. Sony berkata dengan lirih, tetapi kalau kamu mengikutinya, kamu pasti akan bisa meningkat dalam waktu kurang dari 100 tahun. Tapi, apa yang bisa kamu berikan kepadanya? Kamu melakukan kesalahan, kamu sudah mulai membicarakan kondisi sebelum kamu melayaninya. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya, apa yang kamu pikirkan? Kigu tersenyum pahit, aku tidak ingin tunduk kepada manusia selamanya. Bagi para monster dari klan siluman, menyerah kepada manusia tentu merupakan hal yang sangat memalukan. Sony diam. Memang benar. Meskipun kekuatan dunia gunung laut jauh lebih rendah daripada tanah kuno, tapi pernah mampu bersaing dengan tanah kuno. Sekarang kalau mereka menyerah kepada manusia, mereka tidak akan bisa menerimanya dan mereka tidak akan mampu mengalahkan hati mereka. Inilah sebabnya kenapa Sony menolak. Seolah memikirkan sesuatu, Kigu tiba-tiba berkata, gadis kecil di sebelahnya sebelumnya adalah monster jahat legendaris. Sony mengangguk. Kigu sedikit bingung, kenapa dia menyerah kepada manusia. Sony menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apakah menurutmu dia menyerah? Kigu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sepertinya tidak. Sony tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye ini sangat menghormatinya. Terlebih lagi, dalam hal senioritas, dia selalu memanggil cucu pada Tuan Muda Ye, tetapi Tuan Muda Ye ini tidak pernah membantahnya. Bukan hanya dia tidak membantahnya, tapi dia juga menyetujui hal ini. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sebenarnya aku juga sangat bingung tentang ini. Kigu berkata dengan suara yang dalam, bisakah dia menghadapi tanah kuno dan klan Zen? Sony diam. Memang setelah mengikuti Sander Ye selama periode ini, dia sangat terkejut dengan kekuatan Sander Ye dan orang-orang di belakangnya, tetapi dia tidak berani mengatakan Sander Ye pasti akan mampu bersaing dengan tanah kuno dan klan Zen, karena kedua kekuatan ini benar-benar menakutkan. Ketiga kekuatan adidaya ini kuat sejak zaman dahulu hingga sekarang. Hanya Erawan, ketika Wan berada pada puncaknya, yang mampu menekan ketiga kekuatan tersebut. Meskipun Sander Ye jenius, Sander Ye jelas tidak memiliki kekuatan seperti itu saat ini. Kigu berkata dengan tenang, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Sejujurnya, dia juga sedikit tidak senang. Mereka juga berada di ranah Shinto, dan datang bekerja untuk Sander Ye sudah memberikan muka pada Sander Ye. Tapi sikap Sander Ye yang seperti ini membuat mereka merasa sedikit malu. Pada saat ini, ruang dan waktu di depan mereka tiba-tiba meledak, dan detik berikutnya, seorang lelaki tua berbaju putih perlahan keluar. Dan saat lelaki tua berbaju putih itu keluar, wajah Sony dan yang lain tiba-tiba berubah drastis, karena mereka merasakan tekanan yang sangat mengerikan, seperti sejuta gunung yang menekan mereka, membuat mereka sulit untuk terengah-engah.
Setidaknya bab 60% keilahian. Sonny tiba-tiba melihat ke dada kiri lelaki tua berbaju putih, di mana ada tanda monster. Melihat tanda monster ini, Sonny terkejut dan berkata, "Kamu berasal dari klan kuno." Tanah kuno. Orang tua berbaju putih memandang ke arah Sonny, "Apakah kamu Sonny?" Sonny berkata dengan suara yang dalam, "Ya." Orang tua berpakaian putih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Mulai sekarang, dunia gunung laut akan diambil alih oleh tanah kuno. Karena kalian telah mencapai ranah Shinto, ikuti aku ke tanah kuno." Sonny sedikit bingung, kenapa pergi ke tanah kuno? Orang tua berpakaian putih itu mengerutkan kening, tentu saja bekerja untuk Dewa Siluman. Bekerja untuk Dewa Siluman. Sonny sedikit bingung. Saat ini, Kigu tiba-tiba bertanya, apa keuntungan bekerja untuk Dewa Siluman? Lancang. Orang tua berpakaian putih itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Begitu teriakan marah itu terdengar, Kigu tiba-tiba mundur dengan keras seperti disambar petir, darah mengucur dari mulutnya. Sonny juga terkejut. Orang tua berbaju putih menatap dingin ke arah Kigu yang pucat, merupakan kehormatan bagimu untuk melayani Dewa Siluman, tetapi kamu masih menginginkan keuntungan. Apakah kamu ingin mati? Wajah Kigu bingung, meski marah, dia tidak berani berbicara. Wajah Sonny terlihat sedikit jelek, dia ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, "Yang mulia, kenapa tanah kuno ini tiba-tiba ingin mengambil alih dunia gunung laut?" Orang tua berpakaian putih itu menatapnya dengan dingin, lalu berkata, "Ini adalah keputusan Dewa Siluman." Sonny diam. Orang tua berbaju putih berkata lagi, "Kamu bisa mengikutiku ke tanah kuno sekarang. Sedangkan untuk dunia gunung laut, kami telah mengirim orang untuk mengambil alih." Saat dia mengatakan itu, dia menatap dingin ke arah Kigu tidak jauh dari sana. "Selain itu, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu kalian. Ketika kamu tiba di tanah kuno, ingatlah untuk tidak bertanya lagi dan ikuti saja perintah." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di kejauhan. Ekspresi Kigu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Wajah Sonny juga sedikit jelek, dia tidak menyangka tanah kuno ini begitu mendominasi. Menyerah pada tanah kuno. Ekspresi Sonny tiba-tiba menjadi sedikit rumit. Kigu tiba-tiba berkata dengan suara galak, "Bagaimana kalau kita mencari Tuan Ye?" Tapi Sonny menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Dia tahu karakter Sander Ye dengan sangat baik. Ketika dia baik, dia sangat baik. Ketika dia jahat, dia bukan orang jahat biasa, terutama ketika dia kejam, dia benar-benar kejam. Sekarang mereka pergi cari Sander Ye pasti tidak menginginkannya. Setelah memikirkan hal ini, Sonny tiba-tiba merasakan rasa pahit di hatinya. Kigu berkata dengan suara yang dalam, "Tanah kuno telah muncul. Mereka seharusnya mencari Tuan Muda Ye." Sonny berkata dengan lembut, "Kalau prediksinya nggak salah, mereka seharusnya sudah pergi." Bersambung.